nun sukun dan tanwin berjumpa dengan huruf ikhfa itu dengungnya berbeda tergantung huruf sesudah tanwin dan nun sukun itu huruf apa. Ya, ini jangan maksa untuk paham dulu, hanya informasi. Yang penting diikuti dulu. Yakin saya belum, tertentu yang tahu ya, tertentu yang tahu apa sih fa'al sebenarnya. Tapi yang penting tahu nun sukun, tahu tanwin. Kang Pawit, mohon maaf, Anto tahu tanwin? Ini saya bahasa tanwin, kita bahasakan tanwin, tahu-tahu tak tahu tanwin, ini kan kacau. Kang Pawit tahu tanwin? Tanwin? Iya. Tanwin yang normal ini. Hah? Iya kan? Yang dua tan gini. Iya, yang double ya. Kang Rahmat tahu ya? Ya. Tanwin itu yang double, fathah yang double, makanya dibilang fathatain, 2 fathah, kasrotain, 2 kasroh, dommatain, 2 domma. Itu tanwin semua. Tanwin yang 3 ini hukumnya sama dengan nun sukun. Kenapa sama? Karena bunyinya sama. Bunyinya sama, hanya beda dalam tulisan. An, ketika an tanwin maka an fathatain 2 an. Ketika a tambah nun sukun bunyinya an juga gitu. Makanya hukumnya jadi sama. Tanwin dan nun sukun dalam ilmu tajwid hukumnya sama. Ketika dengung sama-sama dengung, ketika tak dengung sama-sama tak dengung. Nah, jangan maksa paham dulu. Ya. Nun sukun tahu tak nun sukun? Nun sukun tahu Kang Boy, nun sukun tahu. Anto nun sukun tahu? Mati. Ya, mati. Hah? Non mati. Non mati tahu, bukan yang dibungkus kain kafan. Bulan. An di annya itu. An. Ini harus saya contohkan. Mana? Tuh, hapus tuh. Ini paling dasar, ini harus ngerti ini. Karena nanti setiap belajar makhorijul huruf sampai dari alif sampai iya ini akan kita sebutkan. Kalau ini nggak ngerti penyebutan non sukun yang mana, tanwin yang mana, kacau. Ya. Nih non. Ini harus tulisannya besar ya Pak, yang biar nampak juga ya Pak. Silau ya Pak. Non. Ini sukun. Itu mati. Ini non sukun atau non mati. Nah, atau tanwin. Ini misalnya tulisan nih huruf. Ini yang dibilang tanwin. Paham ya? Kenapa ini hukumnya sama? Karena bunyinya sama, beda tulisan. Contoh, tadi saya contohkan an. Ini tanwin. Bunyinya apa? Bunyinya apa Kang? An toh? An ya. Kalau saya tulis lagi begini, bunyinya sama nggak? An toh? Makanya hukumnya jadi sama. Jadi ke belakang, ketika penyebutan nun sukun berarti itu yang dimaksud. Penyebutan tanwin, salah satu dari ini itu tanwin. Cuma kalau dipelajari, ini fathah tanwin boleh, fathatain boleh. Penyebutannya, ini fathah tanwin boleh, fathatain boleh. Ini kasro tanwin boleh, kasrotain boleh. Ini dhamma tanwin boleh, dhammatain boleh. Penyebutan terserah. Yang penting ini semua 3 ini itu tanwin. Fathah yang 2 itu tanwin, kasroh yang 2 itu tanwin, terus dhammah yang ada topinya itu juga tanwin. Paham ya? Bung, paham Bung? Paham Bung? Bung ini Staanto. Paham ya? Paham.
Ini paling dasar, jangan sampai tak paham, karena ini sepanjang kita belajar makharijul huruf ini akan kita sebutkan terus, jangan sampai tak paham. Cuma yang di dalam makharijul huruf yang kita latih yang banyak, yang semuanya tanwin ini. Ya, semuanya tanwin an. Semua sampai ke bawah an. Bunyi an, ban, tan, san, jan dan seterusnya ya. Nah, prakteknya nanti di dalam Al-Qur'an ya semua tanwin. Makanya ketika tanwin berhadapan dengan alif, usahakan jangan didengung an, ani, a, nami, nal, mo, nima, i, an, ani, a, harus baca begitu. Ya.